Kami dari kelompok 3 akan memaparkan studi kelayakan bisnis yang berjudul Aspek Sumber Daya Manusia. Dosen pengampu adalah Ibu Fitri Dewi Avianti, SIKOM MM. Pengertian SDM Introduction. 1. Sumber daya manusia atau SDM adalah salah satu aset usaha yang berharga. Sebelum memilih pegawai, perhatikan 3 masalah, yaitu kepribadian, kesetiaan, dan kemampuannya. Sedangkan yang kedua yaitu aspek SDM, bertujuan untuk mengetahui apakah dalam pembangunan dan implementasi bisnis diperkirakan kaya atau sebaliknya, dilihat dari ketersediaan SDM. Perencanaan SDM. Perencanaan SDM dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah fleksibilitas, dapat berpindah dari kegiatan pekerjaan ke pekerjaan lainnya sesuai kebutuhan. Yang kedua adalah kemampuan teknis, yaitu keterampilan yang sedang ditekuni. Yang ketiga adalah kepercayaan, yaitu sikap yang ditunjukkan oleh manusia dalam penyampaian kebenaran. Sedangkan yang terakhir, yang keempat adalah kemampuan atau skill, memiliki pengetahuan atau pengalaman pada alat manajemen proyek. Berikutnya adalah perencanaan SDM. Proses perencanaan SDM memiliki 3 macam model sebagai berikut. Yang pertama adalah perencanaan dari atas ke bawah. Model ini adalah dalam jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan telah disesuaikan dengan rencana yang menyeluruh, baik dalam jangka pendek atau jangka panjang. Yang kedua adalah perencanaan dari bawah ke atas. Model ini dimulai dari kelompok kerja terkecil yang menghasilkan taksiran kebutuhan pegawai untuk tahun berikutnya sesuai dengan target kerja yang ditetapkan. Yang ketiga adalah ramalan. Cara ini jelas untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dengan peningkatan pendayagunaan orang-orang yang ada di sekitarnya dan sekarang. Pengertian analisis pekerjaan, yaitu merupakan suatu proses untuk menemukan isi dari suatu pekerjaan tersebut sehingga dapat dijelaskan kepada orang lain dan juga hasilnya berbentuk suatu tertulis yang disebut dengan deskripsi pekerjaan. Contohnya seperti saat interview, HRD akan memberikan suatu arahan kepada Anda mengenai tentang perusahaan dan job desk tersebut. Rekrutmen merupakan suatu kegiatan untuk mencari calon tenaga kerja dengan sebanyak-banyaknya sesuai dengan kebutuhan suatu perusahaan. Lalu ada seleksi. Seleksi merupakan suatu kegiatan secara sistematis untuk menjamin calon tenaga kerja layak diterimanya di dalam suatu perusahaan. Setelah diseleksi ada orientasi. Orientasi merupakan dilakukannya oleh suatu pegawai yang telah diterima dan juga akan melalui tahapan seleksi selanjutnya. Produktivitas dalam sumber daya manusia terdapat kecerdasan, kedua kreatif atau inovatif, ketiga memahami pekerjaan, keempat memiliki prestasi, kelima meningkatkan diri dan juga sangat berharga bagi atasannya. Apa itu pelatihan dan pengembangan? Pelatihan atau training merupakan tujuan untuk memperbaiki penguasaan keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja untuk kebutuhan sekarang. Sedangkan pengembangan bertujuan untuk menyiapkan pegawai agar dapat lebih bertanggung jawab atas jabatan tertentu di masa yang akan datang. Contohnya, Kartu Prakerja merupakan suatu lembaga pelatihan yang memberikan edukasi kepada masyarakat. Setelah lulus seleksi, maka akan mendapatkan sertifikat dan dapat digunakan saat melamar pekerjaan pada suatu perusahaan. Prestasi kerja. Manajemen maupun karyawan perlu umpan balik atas kerja mereka. Hasil dari penilaian prestasi kerja karyawan dapat memperbaiki keputusan personalia dan umpan balik kepada karyawan atas pelaksanaan kerja mereka. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penilaian sebagai berikut. Yang pertama ada halo effect. Yang kedua, menilai hal-hal yang ekstrim yang sebenarnya objektif bernilai ekstrim. Yang ketiga, menilai terlalu lunak atau keras. Yang keempat, prasangka pribadi serta menilai berdasarkan data atas fakta dari waktu terakhir saja. Kompensasi. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima secara fisik atau non-fisik dan dihitung dan diberikan kepada seseorang atas sebagai balas jasa untuk kerja mereka.
Yang pertama, imbalan finansial berupa kompensasi langsung, contohnya gaji, upah, honor, bonus, tunjangan, THR, insentif, saham, dan lain-lain. Yang kedua, imbalan non-finansial berupa promosi jabatan, training meningkatkan skill, liburan, serta lingkungan kerja yang baik. Selanjutnya ada aspek ekonomi, sosial, dan politik. Aspek ekonomi yang dipaparkan adalah rencana pembangunan nasional, distribusi nilai tambah, nilai investasi per tenaga kerja, keuntungan ekonomi nasional, dan hambatan di bidang ekonomi serta dukungan pemerintah. Ilustrasi contohnya sebagai yang kita ketahui di Indonesia, harga minyak kelapa sawit karena dipengaruhi oleh makroekonomi suatu daerah atau negara di Indonesia mulai langka karena minyak kelapa sawit itu karena banyak ditebangnya pohon kelapa. Selanjutnya ada sisi rencana pembangunan sosial terbagi menjadi 6. Yang pertama, memberikan peluang kerja bagi masyarakat. Yang kedua, menggunakan sumber daya lokal. Yang ketiga, menghasilkan atau menghemat daya devisa. Yang keempat, menimbulkan industri lain. Yang kelima, tersedianya kebutuhan konsumen dalam negeri. Yang keenam, menambah pendapatan nasional. Yang selanjutnya ada sisi distribusi nilai tambah, terbagi menjadi 3. Yang pertama, maksudnya agar proyek yang dibangun itu akan memberikan atau memiliki nilai tambah dengan hitungan secara kuantitatif atau angka. Yang kedua, nilai tambah hendaknya dihitung secara kuantitatif. Yang ketiga, setelah ini nilai tambah diketahui, nilai yang selanjutnya didistribusikan atau disebarkan. Selanjutnya ada sisi nilai investasi per tenaga kerja. Ada 3. Yang ke-1, proyek mampu meningkatkan kesempatan kerja. Yang kedua, salah satu cara pengukuran proyek modal yaitu modal tetap ditambah modal kerja, sehingga jumlah tenaga kerja akan mendapatkan nilai investasi per tenaga kerja. Yang ketiga, untuk proyek perluasan. Berikutnya adapun hambatan di bidang ekonomi. Yang ke-1, iklim tropis. Yang kedua, produktivitas rendah. Yang ketiga, kapital sedikit. Yang keempat, nilai perdagangan luar negeri yang rendah. Yang kelima, besarnya pengangguran. Yang keenam, besarnya ketimpangan distribusi pendapatan. Yang ketujuh, tekanan penduduk yang berat. Yang kedelapan, penggunaan tanah yang produktivitasnya rendah. Berikutnya, dukungan pemerintah. Salah satunya bentuk dukungan itu adalah melalui proteksi perdagangan berupa bantuan atau subsidi pemerintah. Instrumen kebijakan digolongkan menjadi 2, yaitu kebijakan langsung dan kebijakan tidak langsung. Berikutnya, proteksi perdagangan disebut investasi perdagangan. Yang ketiga, proteksi dagangan adalah intensif perdagangan baik proteksi atau bantuan. Selanjutnya, kebijakan langsung. Kebijakan perdagangan luar negeri, instrumen tarif terdiri atas pajak impor, ekspor, dan non-tarif. Terdiri atas pembatasan kuantitatif berupa kuota impor dan ekspor serta pembatasan kuantitatif berupa syarat kesehatan, kualitas lingkungan, dan karantina. Selanjutnya, kebijakan perdagangan dalam negeri terdiri atas pajak, penjualan, retribusi, dan kewajiban pembayaran lain. Yang kedua, pengaturan distribusi barang. Yang ketiga, pengaturan stabilitas harga. Yang ketiga, kebijakan produksi terdiri dari subsidi atau pajak langsung, perlindungan harga produksi dan sarana produksi, dan pengaturan penggunaan sarana produksi. Selanjutnya, kebijakan tidak langsung. Kebijakan ekonomi makro terdiri dari nilai tukar, pengaturan suku bunga dan alokasi kredit perbankan, serta kebijakan proteksi terhadap komoditi lainnya. Aspek sosial. Tujuan utama perusahaan adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan berdampingan dengan lingkungan sekitar, sehingga aspek sosial dibutuhkan sebagai dukungan pemenuhan tujuan perusahaan itu sendiri. Contohnya, perusahaan sebagai lembaga sosial, perubahan kondisi sosial secara kompleks, perusahaan dalam masyarakat yang pluralistik. Aspek politik. Aspek politik pemerintah secara langsung ataupun tidak langsung berpengaruh kepada dunia bisnis.
Makin kacau situasi politik suatu daerah atau negara akan berdampak buruk pada dunia bisnis, pada daerah atau negara tersebut, dan begitu pula sebaliknya.